Amin ya. Ya kita bersyukur karena pada hari ini kita boleh sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang boleh memberkati kita semua. Dari 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 1 Korintus 3 ayat 4. Ya, jika kita sudah menemukannya, saya rindu untuk kita membacanya secara responsorial. Saya akan membaca ayat 14, Bapak Ibu Saudara-saudari membaca ayat 15 sampai seterusnya, sampai ayat 4 di pasal 3. Manusia alami tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Namun kami memiliki pikiran Kristus. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Sebab jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Ya, saya rindu baca ayat 5 juga ya. Jadi, siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita di pagi hari ini 3 kelompok manusia. Nah, ternyata manusia dalam teks ini dikelompokkan dalam 3 ya, tipe manusia. Yang pertama adalah manusia alami ya Bapak Ibu. Jadi saya membaca di TB2 terjemahan yang terbaru ya. Makanya tadi agak berbeda sedikit kalimatnya, kata-katanya sih, tapi sebenarnya maknanya sama. Makanya ini lebih mendekati yang TB2. Yang pertama mau kita bahas adalah manusia alami. Manusia alami itu ada di dalam ayat 14. Manusia alami tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Itu yang pertama. Jadi manusia yang pertama adalah manusia alami. Seperti apa sih manusia alami itu? Manusia yang kita sering dengar ya, kita adalah keturunan Adam, yang pastinya sudah dilahirkan oleh dosa. Jadi ketika kita lahir, kita sudah membawa dosa itu, natur dosa itu sudah ada dalam diri kita. Itu manusia alami. Jadi kalau ada yang bilang, oh iya saya bisa menyelamatkan diri saya dengan melakukan perbuatan baik, itu adalah hal bodoh. Itu kebodohan, karena gak akan ada yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena ini yang pertama, kita adalah manusia alami. Natur kita itu sudah dosa. Bahkan di dalam kita masuk dikandung oleh dosa. Itu kata Daud. Kita sudah dikandung oleh dosa dan dilahirkan oleh dosa. Jadi nggak bisa kita istilahnya dirantai, kita diikat oleh dosa, dan kita nggak bisa melepaskan diri kita sendiri, menyelamatkan diri kita sendiri. Itulah manusia alami. Kalau sekarang orang Kristen bilang apa? Orang yang belum lahir baru, belum dilahirkan kembali, itu namanya manusia alami. Jadi natur dosa keturunan Adam tadi masih ada.
dia bangkit. Jadi Allah itu mati, lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga, menyediakan tempat. Hanya Allah yang tahu menyediakan tempat bagi manusia. Itu hanya Allah. Jadi sudah pasti Yesus adalah Allah. Dan orang yang belum menerima Yesus di sini dicatat adalah manusia alami. Manusia yang masih terikat akan dosa. Saya kasih tunjuk ini gambarnya ya. Inilah ketika kita menjadi manusia alami. Ketika kita belum diperbaharui oleh Roh Kudus, ketika kita belum berjumpa secara pribadi dengan Kristus, kita seperti ini. Jadi hati kita, setiap orang punya hati ya, Bapak Ibu, amin ya. Ada nggak di sini yang nggak punya hati? Nggak ada ya. Cuman sering tersakiti hatinya ya. Iya, pernah kok. Nah jadi untuk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hati kita itu sebelum Yesus bertahta di dalam hati kita, ini yang terjadi Bapak Ibu. Hati kita dikuasai sibolis, bahasa Yunaninya ya. Dikuasai setan, iblis. Itu hati kita. Ketika belum ada Yesus, belum ada Roh Kudus di dalam hati kita, ini yang menguasai kita. Bukan berarti wah di dalam hati kita tuh ada itunya ya, nggak ada hewannya ya. Bukan, ini sifat-sifatnya. Karakter dalam hati kita tuh ada ini kan. Kayak ular licik ya kan. Makanya jangan heran sering ketemu orang licik ya kan. Udah baik kita sama dia licik tapi ya. Nah apalagi ya banyak dia pura-pura, apalagi burung ya, sombong guys. Burung apa ya? Merak ya, terima kasih ya. Jadi menyombongkan dirinya. Nah, inilah kita, saya sebelum percaya sama Yesus, sombong. Padahal gak ada yang disombongkan dari diriku ya kan. Tapi tetap sombong, itulah manusia alami. Apalagi kambing ya, ini nih bebal ya kan. Si jugul katanya kalau orang bule bilang ya kan. Si jugul itu namanya bandel gitu ya, merengkel kalau orang Jawa, nggak bisa dibilangin. Ini kita, saya ketika belum percaya sama Tuhan Yesus, ketika belum bertemu secara pribadi dengan Yesus, banyak karakter-karakter kita natur itu ya di dalam diri kita. Kenapa? Karena belum ada Kristus yang bertahta. Ini sangat disayangkan Bapak Ibu. Tapi ini sebenarnya bukan ada di dalam diri jemaat Korintus, karena mereka sudah percaya sama Yesus. Ini Rasul Paulus juga membandingkan gitu sama mereka. Manusia alami itu tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Ini ditekankan oleh Rasul Paulus karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan loh. Jadi kalau kita cerita tentang salib, tentang Yesus sama orang langsung dia tolak. Nah, ingat aja. Ini manusia alaminya tolak. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jangan jerah ya. Jerah aku. Capek gak aku cerita tentang Yesus sama dia. Capek. Kecewa aku. Udah terakhir dia, effort banget ya kan. Udah aku injili dia, aku perhatiin sakit demam, aku kasih makanan. Jangan itu yang kita pikirkan. Kita tulus ya. Seperti Yesus tulus ya. Dia gak pernah memaksa orang untuk mengikuti dia. Cuma dia sampaikan, yang percaya, firman Tuhan katakan, yang percaya kepadanya menerima hidup yang kekal. Sebenarnya logika semua yang ada di dalam Alkitab. Yang percaya terima hidup yang kekal, yang gak percaya binasa. Gak ada di situ yang ditutup-tutupin. Jelas sebenarnya Alkitab ini luar biasa. Puji Tuhan, saya dan saudara yang ada di tempat ini boleh percaya pada Kristus, karena hanya Dia jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Itu sudah jelas, nggak ada jalan lain. Sebelum percaya Yesus, kita manusia alami. Natur dosa itu mengikat kita di rantai. Dulu waktu aku baru percaya terima Tuhan Yesus, aku sangat kagum ketika aku tahu gini ternyata aku ya. Waktu belum terima Yesus gini aku ya. Jadi itu ada gambar aku, sorry nggak kasih gambar manusia yang kakinya diikat di rantai. Jalan dia bawa itu apa namanya? Di situ ditulis dosa. Dia bawa kayak gini terus. Nah, itulah saya sebelum terima Tuhan Yesus. Itulah kita
dosa. Kenapa? Karena natur dosa belum diperbarui. Nah, dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Seri itu kita baca ayat itu, Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 berbunyi demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang hidupnya terikat oleh dosa, ini manusia alami, gak akan mendapat kerajaan Allah. Diikat. Itu yang pertama yang perlu kita pelajari. Kelompok yang pertama itu manusia alamiah. Yang kedua, manusia rohani. Dalam bahasa Yunaninya pneumatikos anthropos. Itu manusia rohani. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, yang untuk menyelamatkan kita semua. Siapa yang percaya padanya memperoleh hidup kekal, yang tidak percaya atau yang menolak Yesus akan binasa selama-lamanya. Selama-lamanya loh. Bukan binasa cuma 20 tahun, enggak selama-lamanya. Nah, itu firman Tuhan mencatat. Jadi manusia rohani adalah manusia yang mengalami pembaharuan, yang percaya pada Yesus, memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu manusia rohani yang sudah mengalami kelahiran baru. Nikodemus kurang jago apa dia, ya kan? Dia adalah, kalau sekarang dosen teologi, pokoknya yang udah pakarnya lah di ilmu-ilmu tentang ketuhanan, ya kan? Tentang teologi. Itu sudah pakar, bayangkan pakar. Ekorus kata orang Batak, ya. Mungkin udah paling tinggi lah dari sini. Nikodemus aja belum mengalami kelahiran baru. Makanya bahasa ini keren nih. Waktu saya ngomong sama teman saya, masa sih Kak, aku bilang, Kristen sebenarnya ada dua. Yang satu Kristen lahir baru, yang kedua Kristen KTP. Masa sih? Dia baru dengar. Jadi kalau Kristen itu bukannya percaya Yesus, menerima hidup kekal, ya sekarang Kristen apa dulu? Aku bilang, kalau Kristen lahir baru, yes, benar, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami pembaharuan pastinya. Jangan kita kepedean, gampang jadi orang Kristen. Percaya Yesus masuk juga, gampang kali. Bukan begitu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Enggak gitu juga ya konsepnya. Memang kita memang percaya Yesus benar memperoleh hidup yang kekal. Tapi percaya seperti apa sekarang? Apakah hanya di mulut saja? Karena gini, orang yang mengalami kelahiran baru, pembaharuan dari Tuhan Yesus, mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, pastilah hidupnya dibaharui. Jadi udah jelas ya, ada buktinya gitu loh. Buktinya mana? Dek, cinta banget sama Dek. Pasti cewek bilang, buktinya apa bang? Iya gak sih? Masa kita langsung, iya bang aku cinta. Mungkin kamu udah lama cinta juga kali ya. Iya bang, ada dari dulu udah nemuin apa bang? Pasti, ya kalau saya sih buktinya apa? Gitu ya kan? Mana? Kita lihat dulu dong. Zaman sekarang udah effortnya mana? Gitu kan? Apa yang kamu lakukan? Nah, semua ada buktinya. Sama, kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita lihat nih, pasti ada buktinya. Dan pasti saya dan Bapak Ibu semua saudara-saudara yang ada di sini pasti mengalami, pasti gini, ih dulu aku kayak gini orangnya ya, ih bisa juga berubah aku ya. Dulu aku kemarin emosian ada orang-orang yang langsung cepat naik dari aku ini, gitu ya kan?
gitu ya. Dulu masih kuliah di Medan, kok kayak gini? Wah, naik darah juga ya kan? Apa langsung jadi malaikat kamu ya? Udah lahir baru? Enggak, ada proses namanya pengudusan. Jadi ketika kita di bumi ini, sebelum berjumpa pribadi dengan berjumpa muka dengan Kristus nanti ya, setelah Yesus datang kedua kali, kita masih terus mengalami pengudusan, ya kan? Ya, nampak anak teologi, kita terus dikuduskan. Kita dikuduskan sampai tua. Makanya jangan heran, orang tua masih aja. Kita cepet banget sih. Manusia cepet banget menjadi seorang ya. Padahal itu mungkin dia dalam proses perubahan hidup. Kita semua, bahkan saya yang nyampaikan firman Tuhan, sering juga diproses gitu. Kok tadi aku ngomong gitu ya? Harusnya aku gak ngomong kayak gitu. Kayaknya dia sakit hati deh. Itu namanya kita diproses ya kan? Kayaknya aku salah ngomong. Nah itu apa namanya? Itu Roh Kudus yang ngomong sama kita. Itu manusia rohani, ya kan? Jadi sering diingatkan gimana manusia rohani. Nah ini tadi kan kalau manusia alami meremut mukanya, ya enak. Nah kalau manusia rohani udah senyum dia. Kenapa? Udah ada Tuhan, udah ada Yesus di dalam hatinya, udah buka matanya. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika orang masih tertutup mata rohaninya, jangan menyerah. Karena ada waktunya. Karena bukan kita yang kerja sebenarnya. Hanya Allah Tuhan, lagu NTB ya kan. Kita itu hanya Allah. Jadi jangan, dia bertobat karena enggak juga sih. Kita itu hanya Allah yang dipakai Tuhan. Makanya ketika dia mengalami buka mata rohaninya, itu Roh Kudus bekerja. Nah gimana Roh Kudus bekerja? Yang kita manusia yang udah mengalami duluan ya kan. Gini loh, kalau kita udah mengalami yang hal enak, biasanya kita akan sampaikan kepada orang lain, betul ya Bapak Ibu? Makanya katanya ada ininya orang Padang kan, karena itu omongannya orang Padang katanya kalau enak sampaikanlah ke orang lain ya kan. Ya biasa ya kalau kita makan di situ enak loh makanannya, kita pasti sampaikan pada orang lain supaya dia ngerasain juga. Saya juga lucu orangnya. Saya kalau ada hal yang lucu terus aku ngakak-ngakak, pasti aku suka ketawa bener ya. Ini ada hal yang lucu banyak. Padahal kita udah seneng gitu kalau orang lain seneng juga. Nah inilah namanya anak-anak Allah. Kita akan senang kalau orang lain juga ngalamin kayak kita dulu, ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita diperbaharui dan kita juga ingin orang lain diperbaharui sehingga menjadi manusia rohani. Seperti tipe manusia yang kedua ini. Roma 8 ayat 13 sampai 17. Coba kita baca dulu ya. Roma 8 ayat 13. Agak panjang ya. Ini saya mau baca karena enak kali Bapak Ibu, manis sekali nih ayatnya ya. Sebenarnya hanya ayat yang ini saja, tapi karena ini harus saya baca semuanya. Ayat 13 sampai 17. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Itu yang digaris bawah. Jadi manusia rohani itu adalah yang mematikan perbuatan-perbuatan daging. Maka apa katanya? Kamu akan hidup. Hanya orang-orang rohani yang ngerti ya, ini benar. Karena dia akan mikirnya secara rupiah mungkin ya. Apa sih maksudnya? Nah makanya bersyukurlah ketika kita udah dibukakan mata rohaninya. Dan jangan diam. Kita sampaikan kepada orang lain agar orang lain pun yang belum percaya dibukakan mata rohaninya. Sehingga dia tahu. Ini manis sekali aku baca lagi. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Wow, keren. Kita adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri
bahwa bersama roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Amin. Ini manis sekali ayatnya, manis asli. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Hanya orang Kristen yang manggil Tuhannya Bapa. Benar gak? Ada gak orang di luar iman Kristen manggil Tuhannya Bapa? Gak ada. Itu ayat Alkitab mencatat. Kita bisa manggil Dia Bapa. Enak kali punya Bapa ya Bapak Ibu. Amin. Bersyukur kita masih punya orang tua. Kalaupun sudah pergi meninggalkan dunia ini, percayalah ada Bapa di surga yang terus menemani kita. Wah, ini luar biasa. Orang Kristen manggil Tuhannya itu Bapa loh. Dan katanya itu juga yang membuat presiden, ya, yang keberapa itu ya, Pak Gus Dur bilang dia kagum sama orang Kristen karena bisa manggil Tuhannya itu Bapa loh. Kenapa? Bapa itu dekat banget ya. Kalau nggak tahu ya, apakah benar saya sudah berjuang? Rasul Paulus katakan apa? Kejarlah kekudusan. Memang Allah mengerjakan bagi kita. Tapi ada dua firman Tuhan mengatakan kejarlah kekudusan. Kalau firman berkata terus kita nggak taat, jadi jangan semuanya serahkan ke Tuhan. Kasihan Tuhan banyak kerjaannya. Jadi kita juga bekerja ya. Kita harus taat, itu sih. Firman Tuhan yang akan menolong kita, menguduskan kita, tapi kita harus taat. Nah, nanti kita akan belajar di selanjutnya ya. Di bagian ketiga manusia seperti apa lagi itu ada di kita pelajari. Tapi saya mau baca manusia rohani itu dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mungkin Bapak Ibu udah hafal ya. Yaitu buah roh. Orang yang sudah menjadi manusia rohani akan nampak dalam hidupnya buah rohnya, berbuah dia. Kalau kita lihat pohon nggak berbuah, agak jengkel ya. Kerjaan kita cuma nyapu setiap hari, nyapuin daun-daunnya. Karena kan pengen juga tuh gimana kalau berbuah kan enak ya, ada yang dirasain gitu. Tapi kalau tidak berbuah, inilah tadi, nggak tumbuh dengan baik, nggak normal. Maka mari sama-sama, apakah kita sudah menjadi manusia rohani yang bertumbuh? Nah, bagian yang ketiga, tadi yang pertama masih ingat manusia alami, yang kedua manusia rohani. Nah, yang ketiga, ini yang sering terjadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini yang sering terjadi, bayi rohani. Iya sih, udah kenal Yesus sih, udah percaya Yesus sih, tapi mandek, kurang bertumbuh, terus jadi bayi. Bayi itu masih imut-imut, lucu kalau dia kecil ya. Aduh, gemes, lucu. Tapi kalau dia udah setua saya ya kan, masih kayak bayi, kesel nggak? Jengkel juga kan? Apanya? Umur udah segini, masih aja kayak bayi. Gak enak juga ya kan? Tapi kalau dia memang beneran bayi, fisiknya masih bayi, gemes ya, saya suka anak-anak ya kan? Senang aja lihat, lucu ini, enak gitu ya. Tapi kalau saya, wah kamu pengen dong loh, udah kesel gitu loh kalau sifatnya masih bayi. Nah, ini yang mau kita pelajari. Dalam LAI memang dikatakan di sini dewasa. Mana tadi? Dikatakan di sini memang belum dewasa. Di sini dikatakan belum dewasa ya. Tapi kalau dalam terjemahan aslinya nepios, artinya bayi. Jadi bukan benar-benar belum dewasa, bayi gitu. Kalau diterjemahkan di dalam Alkitab yang kita pegang belum dewasa.
Jadi sebenarnya lebih jelas lagi adalah bagi, ya. Saya baca di ayat 3-4, itu ada di ayat 3-4. Saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Tapi di sini duniawi terjemahnya beda, bukan duniawi seperti yang di ayat 14 ya. Karena itu memang yang belum terbuka mata rohani, itu yang belum percaya. Kalau ini yang udah percaya, tapi nah ini dia masih belum dewasa. Yang belum dewasa dalam Kristus, atau dalam bahasa aslinya nektios, bayi. Ayat yang kedua, susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Itu masih bayi, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup menurut pola manusia? Nah, ini dia. Masih bayi, masih suka iri hati, bayi, masih selisih, belum dewasa, anak-anak, ya kan? Masa dia 21, ya kan? Itu anak-anak masih bocil-bocil, coba perhatiin. Masih ada iri hati. Mari kita cross check diri saya dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apakah saya masih belum dewasa? Masih bayi secara rohani? Suka iri hati? Kalau zaman ini zaman keluarga, kayaknya masih sekolah ya. SMS. Senang melihat orang susah, susah kalau melihat orang senang. Ini bahaya juga ya kalau ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan gak kayak gitu karakternya. Gimana kita bisa jadi berkat? Gimana kita bisa sama-sama senang? Bisa sama-sama dalam satu roh, sama-sama maju. Nah ini benar, sama-sama maju. Biasanya orang yang pelit ilmunya gak maju. Dia dosen, dia gak pelit ilmunya, dia terus mengajar. Karena ketika dia mengajar, dia akan makin pintar juga, kan semakin belajar. Itulah orang dewasa. Kalau kita masih pelit dalam segala, pelit ilmu, pelit duit, pelit pengertian, pelit hati, perhatian, pelit semuanya pada pelit, mari kita sama-sama bertobat. Itu masih bayi, belum dewasa. Tapi orang yang dewasa dalam rohani, dia semakin ilmu tadi ya kan, semakin humble, luar biasa. Dan kita sama-sama belajar, karena banyak jemaat, bukan hanya di Korintus, jemaat masa kini juga banyak yang belum dewasa secara rohani, masih suka. Nah ini perselingkuhan yang terjadi kan begitu ya, iri hati, membanding-bandingkan, ya kan? Rasul Paulus dengan si Apolos, ya kan? Dibandingkan, wah Apolos begini, ternyata aku tuh kagum ya sama firman Tuhan, kagum kali sama Alkitab, benar-benar gitu loh. Ini benar-benar firman Allah. Apa yang terjadi dulu, jadi yang sekarang ini udah terjadi dulu gitu loh. Jadi memang apa ya, Alkitab itu sangat berguna karena kejadian yang sekarang yang kita alami, supaya kita belajar dari firman Tuhan. Tercatat, jadi tinggal baca Alkitab, kita yang luar biasa benar-benar. Oh iya ya, tinggal baca Alkitab sebenarnya untuk tahu jawaban perkumpulan apapun yang ada di dunia ini. LGBT udah ada dalam Alkitab, semua udah ada, udah tercatat, tinggal kita baca. Masalahnya baca aja kita susah. Aduh, nanti lah itu, udah ngantuk aku. Tapi kalau di TikTok cerah kali matanya, heran. Joget-joget nih, keren. Oke, ada lihat anak TikTok, kamu anak TikTok, coba kamu menari untuk Tuhan. Karena di dalam gereja kan, dalam kita masuk itu jelas ya, kita menari. Jadi nggak salah, menari untuk Tuhan. Coba, oke kamu anak TikTok, tapi coba karuniamu itu, joget-joget itu diarahkan ke gereja, keren loh. Sering lagi gitu sama anak-anak remaja muda ya. Yang TikTokannya nggak jelas, video nggak jelas. Jadi yang karunia itu mari kita berikan kepada Tuhan ya. Apa lagi? Koleksi ya. Jadi di sini ada perselisihannya, membanding-bandingkan hamba Tuhan contohnya ya. Oh sering kali aku dengar. Kalau Pak ini begini, Pak ini nggak salah sih.
setiap hamba Tuhan itu punya karunia yang berbeda-beda. Saya tidak bisa menjadi seperti beliau. Beliau juga belum tentu dia bisa jadi kayak saya. Belum tentu banyak ngomong kayak saya contohnya, ya kan? Mungkin belum dia. Jadi setiap kita punya karunia, dan kita apa ya? Lulus aja lah jadi orang, jangan terlalu aduh saya ini, gak usah. Mending kita yang enak-enak aja lah, gitu. Yang sama-sama enak, sama-sama manis. Ya gimana maju pelayanan ini, itu yang perlu sebenarnya kita pikirkan. Gimana kita sama-sama bertemu yuk, gitu. Oh iya, hamba Tuhan yang ini saya ambil ini nih yang dari dia. Mas saya sering lakukan ini sih di kampus dulu kuliah. Oh ibu ini kalau dia di sini nih, sambil saya harus bisa seperti ibu ini ya, gitu. Bapak ini kayak gini ya pengajaran ini. Oh saya harus bisa. Jadi kita mari sama-sama belajar. Bahkan bukan dari hamba Tuhan aja kita belajar ya. Dari siapapun, bahkan dari anak kecil pun kita bisa belajar loh. Nah kecil ada lucu-lucu gitu bisa memberikan pelajaran hidup bagi kita. Jadi mari kita ambil yang baik-baik. Nah kadang jemaat yang ada di Korintus ini, mereka itu pengen pengajaran Allah salim yang keren lah, hikmat gitu loh. Yang gitu-gitu jangan kamu mengajarkan sama kami. Kami itu udah dewasa. Tapi pada buktinya gak dewasa, ya kan? Kadang-kadang terjadi juga pada jemaat sekarang ya. Merasa udah begini, tapi yang ini aja dia belum ngerti gitu loh. Jadi gimana kita mau mengajarkan hal yang lebih kepada dia, kalau yang hal yang sangat penting itu belum bisa dia lewat gitu. Jadi memang kita harus, ya udah kamu masih bayi, ya udah kita kasih susu. Makanya Bapak Ibu bersyukurlah punya gembala, punya Bapak Ibu pendeta yang mau menggembalakan kita, yang mau melihat kelemahan yang kita bayangin loh. Itu anugerah Tuhan, gak semua orang bisa kayak gitu. Orang tuh kalau udah susah kali kamu lepas. Tapi gembala yang baik itu siapa? Kata Yesus. Kata Yesus yang hilang berapa? Cuma sebiji loh. Satu yang hilang dombanya. Udah kamu apa namanya? Kamu cari dulu yang satu itu. Ini kamu biarin dulu yang 99 ini. Satu ini cari dulu. Itu enggak semua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bersyukur kita dianugerahkan Tuhan seorang gembala yang bisa menolong kita di dalam jemaat ya, yang bisa menuntun kita sesat dikasih tahu. Kadang-kadang jemaat kamu aja pendeta gitu ya, kamu aja, ya ampun. Kadang ngelawan ya, padahal itu dengan hati yang murni loh, masih tahu. Kan bisa aja, bodo amat, biar aja dia kesana jatuh, tersesat, mau ke jurang kayak biarin aja. Bisa aja, semua orang bisa melakukan itu. Tapi ketika kita dinasihati oleh gembala kita, pendeta kita, atau siapapun, orang tua rohani kita, bersyukurlah Bapak Ibu. Sama, kadang-kadang kita kalau dinasihatin kayak terbuka saudara-saudara kita yang kayak merasa jangan aku ini kamu ya aku ya udah. Saya juga pernah ngalamin. Akhirnya aku belajar. Kok bodoh kali Sri, kau harusnya bersyukur. Gak semua orang loh bisa ngasih tahu, benar ya? Gak semua orang bisa nasihatin kita. Ketika kita dinasih, terima itu dengan sukacita. Karena itu Tuhan izinkan untuk membentuk kita. Itu proses kehidupan. Akhirnya memang benar secara manusiawi gak gampang menerima nasihat, gak gampang ditegur, gak enak, ya kan? Ditegur dosen kita, kamu ini sering dapat terlambat ya, ngomongin diri sendiri, sering dapat terlambat ya, kan gak enak ya, lagi depan orang ya. Pasti kita ngerasa gimana gitu ya, gak terima gitu. Tapi orang yang ngebangun pasti dia ngelawan, bahkan berani melawannya. Ada berani ngelawan di depan gitu. Tapi orang domba itu sebenarnya nur dia nggak bisa lihat dalam jarak jauh. Makanya perlu tuntunan gembala. Kita ini semua domba yang perlu digembalakan oleh Tuhan, dan jemaat yang perlu digembalakan oleh gembalanya yang Tuhan percayakan. Jadi hamba Tuhan yang dipercayakan, bukan mengagung-agungkan, yang dipercayakan itu sudah Tuhan tetapkan untuk kita dituntun. Coba kalau kita nggak punya gembala, pernah lihat gereja yang nggak punya gembala, yang nggak punya pendeta? Ada sih yang saya tahu, bukan
sekali dalam sebulan, sekali dalam 2 bulan baru datang gitu. Jadi bersyukur Bapak Ibu, jangan bersyukur karena kita masih punya, karena banyak di luar sana membutuhkan gembala tapi belum bisa ada. Jadi mari kita sama-sama jangan terus menjadi bayi rohani, jangan terus dewasa. Mari kita sama-sama belajar untuk terus bertumbuh sehingga kita nggak terus jadi bayi, nggak terus jadi anak-anak, tapi kita sudah jadi dewasa. Bahkan kita bisa sama-sama dengan gembala melayani Tuhan. Oh, manis banget ya, manis ya, sama-sama dipercayakan loh untuk melayani Tuhan. Karena orang banyak, kalau pelayan itu cuma pendeta, bukan. Orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan pasti rindu untuk melayani. Pasti apa ya Tuhan yang pengen kulakukan? Entah apa namanya ini, kursi itu pelayanan. Kalau itu apa ya yang harus? Saya pun dulu mengalami demikian. Cuma waktu dipercayakan yang kayak agak tinggi itu kayak, siapakah aku ini Tuhan? Ya gak layak ya. Aku kan gak bisa nyanyi, aku kan gak bisa ini gitu kan. Nah tapi ketika kita mau, Tuhan akan menambahkan karunia pembina rohani. Karena kita mau. Banyak orang jago main musik, banyak orang jago menari, tapi belum tentu mau menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Hanya saya sering tepuk tangan, sering apresiasi pemain musik siapapun, wah kalian keren gitu. Biasa aja Kak, enggak, luar biasa. Karena banyak di luar sana belum tentu dia mau melayani gereja. Kenapa? Gak dibayar. Kalau main musik di luar kan dibayar, kalau di gereja gak dibayar, ya udahlah. Nah jadi itu adalah hal yang luar biasa. Mari perilaku dan pemahaman jemaat untuk menjadi semakin dewasa dan memakai karunia-karunia rohani yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Nah ini dia, bayi rohani itu dia udah ada firman Tuhan di dalamnya, udah ada Yesus di dalamnya, dan yang karakter-karakter tadi itu udah semakin lama hilang dalam hati manusia itu. Tapi ketika, nah Alkitab itu beda ya, Alkitabnya tertutup ya. Tadi ketika sudah menjadi manusia rohani kan Alkitabnya terbuka, ini tertutup. Ya Alkitab nggak pernah baca. Aku selalu menggenggam Alkitab di tangan. Aku nggak tidur, di sampingku tidur. Ya kalau tidurkan terus Alkitab itu bukan dibaca. Ya nggak apa-apa sih zaman sekarang handphone ya. Yang penting gue baca firman Tuhan aja udah gitu lah. Dia masalah aku pakai handphone nggak boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kan itu firman Tuhan, ya kan? Yang kita baca. Yang penting itu firmannya. Makanya kalau Alkitab yang kamu punya 10 di rumah nggak pernah dibaca sama aja. Yang paling penting itu firmannya. Karena firman ini, firmanmu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman itulah yang mengubah sikap hati kita. Ketika kita nggak baca firman, nggak mungkin bisa berubah hati kita yang buruk tadi. Justru ketika Alkitab itu tertutup, ini tadi udah manusia rohani, tapi kita menjadi bayi rohani kalau Alkitabnya ditutup terus, nggak baca firman Tuhan, jauh dari Tuhan, jauh. Akhirnya apa? Yang tadi sifat-sifat karakter kita yang udah manusia lama itu mau pengen muncul nih. Awas kamu ya, awas. Inilah yang terjadi. Jadi 3 kelompok manusia yang sudah sama-sama kita pelajari: manusia alami, manusia rohani, bayi rohani, atau yang belum dewasa. Coba kita cross check, kita masuk dalam golongan mana ya? Dan ketika kita sadar firman Tuhan ini berbicara secara pribadi pada kita, oh mungkin kita berpikir, wah, apa aku belum mengalami Kristus ya, belum berjumpa? Berarti hari ini Tuhan berbicara. Tapi ketika kita dalam posisi yang kedua, kita sudah menjadi manusia rohani, bersyukurlah, kabarkan Injil, jadikan segala bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Kabarkan Injil kepada orang yang belum percaya, dan jangan putus asa ketika dia menolak, karena matanya masih tertutup. Teruslah sampai matanya terbuka. Kita hanya Allah, Roh Kudus bekerja. Yang ketiga, mungkin kita sudah menjadi manusia rohani, tapi kita masih bayi, masih pengen gendong terus, padahal udah tua, gitu kan? Mari
kita belajar. Berarti firman Tuhan hari ini berbicara, oh iya, mungkin hari-hari ini, akhir-akhir ini, aku kok seperti bayi rohani, suka ngambek ya, suka ngambek sama Tuhan, suka ngambek sama Pak Gembala, suka ngambek ini. Mari kita bertobat, mari kita berubah. Berarti hari ini Tuhan berbicara untuk saya semakin bertumbuh lagi dalam rohani sehingga saya menjadi manusia rohani, manusia dewasa rohani. Mari kita tutup bagian firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan di pagi hari ini